Halo Bapak Ibu Guru hebat, salam jumpa bersama saya Nathaniel Immanuel Nogas, calon guru penggerak angkatan 10 yang berasal dari SMA Negeri Nusa Nasi, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Video kali ini saya coba menyimpulkan pemahaman saya tentang perubahan pengetahuan, keterampilan dan sikap saya sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari modul pembelajaran sosial dan emosional. Menurut saya, pembelajaran sosial dan emosional adalah proses yang diperlukan untuk memahami dan mengelola emosi, menetapkan dan mencapai tujuan positif, merasakan dan menunjukkan empati terhadap orang lain, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, serta membuat keputusan yang bertanggung jawab. Pembelajaran sosial dan emosional mencakup 5 kompetensi, antara lain kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, serta yang terakhir adalah keputusan yang bertanggung jawab. Pembelajaran sosial emosional sendiri memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan emosional dan mental, membangun hubungan yang sehat, meningkatkan prestasi akademik, serta menyiapkan individu untuk menghadapi kehidupan dewasa sehingga dapat beradaptasi dengan perubahan, bekerja dengan orang lain, dan yang paling penting adalah mengambil keputusan yang bijaksana. Sebelum saya memahami tentang pentingnya pembelajaran sosial emosional, saya lebih fokus pada pencapaian akademis dan kurikulum, sehingga sikap saya cenderung lebih tradisional dalam mengukur keberhasilan murid berdasarkan prestasi akademik, ketimbang memikirkan tentang strategis untuk mengatasi tantangan sosial dan juga emosional serta membangun hubungan yang positif dengan murid. Sehingga yang saya dapatkan adalah kesejahteraan emosional murid dalam kegiatan pembelajaran tidak selalu tercukupi dengan baik. Setelah mempelajari modul pembelajaran sosial emosional, saya memperoleh pemahaman bahwa penting untuk mengelola emosi dan bagaimana menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran sosial emosional dalam berbagai praktek pembelajaran dan juga manajemen kelas. Serta sikap saya sebagai pemimpin pembelajaran tidak hanya berfokus pada aspek akademis, tetapi kesejahteraan sosial dan emosional adalah bagian yang integral dari keberhasilan mereka. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan juga nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis, maka ada 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari. Yang pertama, pentingnya kesadaran diri dalam mengelola diri. Pada poin ini, murid perlu belajar bagaimana mengenali dan memahami emosi mereka, serta bagaimana mengelola emosi mereka secara efektif. Yang kedua, signifikansi keterampilan hubungan dan kesadaran sosial, bahwa memahami orang lain dan berempati adalah kunci membangun hubungan yang sehat dan kolaboratif baik di dalam maupun di luar sekolah. Yang ketiga adalah peran pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Murid perlu mengembangkan kemampuan untuk membuat keputusan yang bijaksana dan bertanggung jawab dengan mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan mereka terhadap diri sendiri dan juga terhadap orang lain. Pembelajaran pada modul ini juga memiliki kaitan yang erat dengan tema-tema pada modul sebelumnya dalam pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini. Antara lain yang pertama, berkaitan dengan filosofi pendidikan pemikiran Ki Haji Dewantara yang lebih menekankan pada pentingnya pendidikan yang holistik dan humanis, maka prinsip pembelajaran sosial emosional sejalan dengan pemikiran Ki Haji Dewantara yang melihat pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia, di mana aspek sosial emosional harus diperhatikan. Yang kedua, pembelajaran yang inspiratif dan inovatif, guru lebih efektif dalam membangun hubungan yang positif dengan murid. Yang ketiga, pembelajaran sosial emosional memegang peran penting dalam mewujudkan visi guru dengan memastikan bahwa setiap murid mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk perkembangan dan mendukung visi pendidikan yang berpihak pada murid. Yang keempat, dengan mengajarkan keterampilan sosial emosional di sekolah, sekolah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung, menghargai, dan membantu murid dalam mengurangi perilaku-perilaku negatif.
Yang kelima, pembelajaran sosial emosional membantu guru dalam memahami dan juga merespon pemenuhan kebutuhan unik bagi setiap murid. Berkaitan dengan perubahan yang akan saya terapkan di kelas nanti, di sekolah dan di kelas nanti, maka yang pertama untuk murid, saya mencoba untuk memasukkan program pembelajaran sosial emosional dalam kurikulum harian dan menciptakan lingkungan kelas yang mendukung serta memperkenalkan teknik mindfulness dan strategi manajemen stres kepada murid. Untuk rekan-rekan guru, saya mengusulkan adanya pelatihan pembelajaran sosial emosional, kemudian mempromosikan kolaborasi antar guru dalam mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam kurikulum serta bekerjasama untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung pembelajaran sosial emosional. Dengan menerapkan perubahan ini, saya yakin kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih sehat, mendukung serta produktif bagi semua murid dan semua staf sekolah. Demikian pemaparan saya. Terima kasih, salam dan bahagia.